Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jasmita dari mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, program studi akuntansi keuangan perusahaan, kelas AKP 4B dengan NIM 42019050118. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan bank. Jadi, untuk lebih jelasnya, tonton terus ya dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Happy watching! Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu, yang harus dibuat dengan memenuhi syarat mutu dan kualitatif berdasarkan akuntansi perbankan. Tujuan laporan keuangan bank: menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan bank yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Syarat laporan keuangan bank: relevan, jelas dan dapat dimengerti, netral, tepat waktu, dapat dipertimbangkan, lengkap. Jenis laporan keuangan bank: laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bulanan adalah laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Laporan ini disajikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi Januari sampai Desember dan akan diumumkan di homepage Bank Indonesia. Format yang digunakan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan keuangan triwulan adalah laporan yang disajikan untuk akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan ini wajib diumumkan dalam surat kabar dan dalam homepage Bank Indonesia. Laporan keuangan tahunan memberikan informasi mengenai kondisi secara berkala, perkembangan usaha dan kinerja bank, serta disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia serta homepage bank. Komponen laporan keuangan bank: laporan neraca bank, laporan laba rugi bank, laporan komitmen dan kontingensi, laporan arus kas, dan laporan CALK. Neraca bank. Neraca menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Urutan likuiditas secara garis besar akan sama dengan urutan jatuh temponya. Pos lancar dan tidak lancar tidak disajikan secara terpisah karena sebagian besar aktiva dan kewajiban suatu bank dapat direalisasikan atau diselesaikan dalam waktu dekat. Dalam laporan neraca bank terdapat hal-hal berikut: penempatan pada Bank Indonesia, giro,
surat berharga dan obligasi, kredit, pos deposito, dan penyisihan penghapusan piutang. Laporan laba rugi bank. Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang atau multiple step yang menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Laporan komitmen dan kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasifa bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah telah terpenuhi. Komitmen dan kontingensi dapat berupa tagihan atau kewajiban bank. Komitmen dan kontingensi tersebut dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau asing. Laporan arus kas. Laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Penyajian diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan keluar tersebut. Ada 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, serta kegiatan keuangan. Laporan CALK, catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Cakupan yang ada di CALK antara lain informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontingensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.